Sesaat beredarnya kabar yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto terbukti bersalah dan ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, langsung ada isu yang menyebut bahwa penetapan tersangka tersebut penuh dengan isu politis. Jika berbicara terkait isu politis, tentu saja kita harus berpikir bahwa KPK itu adalah lembaga yang independen. Artinya KPK tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. KPK bergerak atas dasar penyidikan, kemudian pengembangan penyidikan yang menghasilkan tersangkanya seseorang atau individu yang memang terbukti melakukan pelanggaran serta kecurangan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu memang ketika kita berbicara isu politis, tentu saja ini dirasa sangat berlebihan karena memang tim penyidik KPK sudah bekerja keras untuk mengerahkan semua bukti-bukti yang ada serta mengumpulkan bukti yang cukup hingga individu tersebut bisa dikatakan dan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini tidak sembarangan. KPK pun melakukan penyidikan serta pengembangan tahap penyidikan mulai dari yang bersangkutan berstatus saksi hingga kemudian dinaikkan statusnya sebagai tersangka, tentu saja melalui prosedur yang sangat-sangat ketat. Kita tidak boleh berpikir bahwa ini adalah isu politis karena memang ketika kita berbicara isu politis harusnya yang pro pemerintah harusnya semua aman. Namun tidak seperti itu. Kita tahu bahwa di era kepemimpinan Pak Jokowi pun ada beberapa menteri yang memang terlibat kasus korupsi, kemudian dihukum dan berjalanlah proses itu sedemikian rupa sesuai prosedurnya. Jadi memang ketika orang-orang berada di pihak kita kemudian melakukan kesalahan, bukan berarti kita harus membela dan menyalahkan lembaga yang menetapkan golongan kita itu sebagai tersangka. Tentu saja kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati proses serta prosedur hukum yang ada. Dilansir dari Kompas TV, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebut bahwa Hasto Kristianto sebagai tersangka ini merupakan pemberantasan yang sangat-sangat politis. Hal ini tentu saja mereka berpikir karena memang sikap PDI Perjuangan yang menentang keras kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian menyuarakan kecurangan dalam pemilu, ada partai coklat pun sudah diisukan oleh PDI Perjuangan. Namun tentu saja proses demi proses demokrasi ini terpisah rekan-rekan. Jadi artinya KPK tidak melihat background partai apakah pengkritik atau berada di dalam pihak kekuasaan. Kemudian Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDI Perjuangan Roni telah mengkonfirmasi kabar terkait merespon Hasto Kristianto yang ditetapkan menjadi tersangka. Karena dalam penetapan ini memang mereka meyakini adanya isu politis dan tentu saja partai akan menyuarakan sikap dari penetapan tersangka tersebut. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa PDI Perjuangan ini banyak mengkritik terkait sistem demokrasi di Indonesia karena menurut mereka apalagi pemilu 2024 ini banyak sekali kejanggalan. Namun tentu saja kritik tersebut harus dipisahkan dari penetapan Hasto sebagai tersangka karena memang penetapan Hasto sebagai tersangka melalui beberapa tahap. Jika Anda mengetahui bahwa tahapan pertama Hasto ini pernah diperiksa KPK, bahkan ada kabar yang cukup menyita perhatian pada saat itu Hasto keberatan ponsel pribadinya disita oleh tim penyidik KPK untuk sementara waktu. Ketika kita memang menghimpun beberapa sumber dari media ternama, memang di situ menyebutkan bahwa Hasto ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu saja langkah selanjutnya harus segera dilakukan, karena memang ini adalah konsensus hukum yang berlaku serta harus dilaksanakan. Kemudian KPK dalam penjelasannya mengungkapkan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus dengan Harun Masiku. Tepat sekali karena memang Harun Masiku ini sebagai koruptor yang cukup alot penangkapannya, namun yang menjadi pertanyaan adalah sehingga pada saat 2024 ini khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembalilah kasus Harun Masiku ini kembali menyeruak ke publik. Bahkan masyarakat sudah melakukan tekanan terhadap KPK bahwa akan terjadi demo besar-besaran jika kasus ini masih menggantung.
Terlepas dari beberapa permintaan dari masyarakat, yang jelas penangkapan Harun Masiku serta penyelidikan dalam kasus-kasusnya tetap harus dilakukan. Jika Anda tahu bahwa Harun Masiku ini terlibat dalam suap kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI, tentu saja suap menyuap ini tidak dibenarkan karena memang endingnya seperti ini, seberapa pintar pun beliau bersilat lidah ataupun melakukan diplomasi-diplomasi di balik meja, tentu saja pemerintah akan mengendus karena memang KPK pun cukup terlatih dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Dan kita berharap bahwa KPK melakukan penyidikan ini setransparan mungkin guna untuk melahirkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang sudah cukup jengah dengan kasus-kasus seperti ini.